Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan persiapkan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita sekalian, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh dikumpulkan kembali oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan namanya. Itu semua adalah kasih dan anugerah Tuhan. Nats pembimbing terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berita anugerah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Petunjuk hidup baru, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Allah yang maha besar. Kita sanjung Dia di tempat yang maha tinggi, sebab Dia imam besar agung kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan, ku sanjung Kau di tempat yang tinggi. Ku sanjung Kau
Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Imam besar agung, ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah di tempat yang maha tinggi. Kau ku sembah. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih, buat pimpinan penyertaan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami boleh beribadah Tuhan, memuji meninggikan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong, memimpin, memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Ampuni akan segala dosa pelanggaran kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Raja atas hidup kita, Dia yang berkuasa selamanya, dan dengan sepenuh jiwa kita yakin dan percaya Dia ada di setiap langkah hidup kita. Denganmu Tuhan, ku tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bahwa iman berikan kita kekuatan untuk melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kita pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji. Bukti dari segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Dia pribadi yang mengenal hati kita, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Kita mau tinggal diam dalam dekapan kasih-Nya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
Nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu atas besar kasih setia dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk segenap anak-anak-Mu, demikian pula semua yang tidak bersama dengan kami di dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Baik mereka yang bergumul di dalam kesehatan, bergumul di dalam pekerjaan,
bergumul di dalam pendidikan, bergumul di dalam masa depan mereka semuanya, juga bergumul di dalam kerohaniannya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang melawat mereka satu persatu, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, dan yang dalam kesulitan ekonomi Tuhan bukakan pintu berkat, jalan keluar bagi mereka, dan tetap bersandar kepada Engkau dengan meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna, jauh melebihi pemeliharaan Tuhan kepada burung dan rumput di padang. Kami berdoa juga ya Tuhan, kami turut bersyukur untuk jemaat-Mu yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Sebagaimana Engkau telah memeliharakan hingga pada hari ini, kami pun mempercayakan perjalanan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan bertambahnya umur, makin menjadi anak Tuhan yang bersyukur karena begitu menghayati kasih setia Tuhan dan mempercayakan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk sejumlah pelayan Tuhan di tempat ini, baik para rohaniwan, majelis gereja, pengurus komisi, sejumlah aktivis, guru-guru sekolah minggu, dan guru-guru di sekolah, baik KB, TK maupun SD. Mohon Tuhan yang senantiasa menolong kepada segenap anak-anak-Mu untuk berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan gerejawi ini. Tambahkan hikmat bijaksana agar dapat membuahkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kepada kemajuan pelayanan di tempat ini. Bersyukur untuk pemberitaan Injil sehingga lahir gereja kami ini, dan melalui pendahulu kami, para anak-anak-Mu, gereja ini sudah melahirkan banyak pos PI, baik yang di Gunung Wilis, di Gunung Lawu, di Trenggalek, sampai berdiri menjadi gereja yang dewasa. Kami mohon ya Tuhan, jiwa dan semangat pemberitaan Injil ini diwarisi oleh segenap anak-anak-Mu. Demikian pula para fungsionaris gereja ini. Terima kasih untuk negara dan bangsa Indonesia, serta tulung agung kami diam di dalamnya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang mengarunikan hikmat bijaksana-Mu, tuntunan, penyertaan kepada para pimpinan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, agar ya Tuhan dapat membuahkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mendukung tercapainya cita-cita bangsa kami ini, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil makmur, aman sentosa, hidup berdampingan dalam kedamaian. Demikian ya Tuhan doa kami, semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Ketika hati kita disakiti, Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberi hati mengampuni. Ketika hidup dihakimi, Tuhan mengajarkan kita untuk memberi hati yang mengasihi. Seperti Yesus yang walaupun tak bersalah, tetapi ia harus disalibkan. Ia justru mendoakan orang-orang yang menyalibkannya dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, teduhkan hati kami, biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Roh Kudus yang akan membantu kami
untuk kami dapat memahami dengan tepat dan benar apa yang Tuhan firmankan kepada kami, serta berikan kepada kami kemampuan untuk menghidupi apa yang Tuhan firmankan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Kristus dimuliakan dan selalu diagungkan, diberitakan, dan kami semua boleh diberkati melaluinya. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, di bulan Maret ini kita memasuki bulan-bulan sengsara Yesus Kristus, dan di bulan Maret ini kita akan banyak belajar tentang seruan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Tepat ya, nanti selama bulan Maret full, dan di bulan April beberapa minggu sebelum kita memasuki Jumat Agung kita belajar 7 seruan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak menggunakan kata perkataan tetapi seruan, sebab ini diucapkan oleh Yesus Kristus dengan penuh pengharapan dan kerinduan yang dalam terhadap setiap kata demi kata yang diucapkan dalam perkataan di atas kayu salib yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika dia naik di atas kayu salib. Dan hari ini kita akan belajar di seruan yang pertama di Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, yaitu berbicara tentang pengampunan. Lukas 23:34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekali lagi saya ulang. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum disalibkan, seperti yang kita tahu kalau saudara teliti membaca Alkitab, Yesus diadili ya kurang lebih sebanyak 6 kali. 3 kali di hadapan pemuka agama Yahudi, yaitu Hanas, Kayafas, dan Mahkamah Agama. Dan kemudian dia juga 3 kali dihakimi oleh pemuka-pemuka Romawi. Ya, ada Raja Herodes, ada Gubernur Pilatus 2 kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengadilan yang dilakukan atau dituduhkan kepada Yesus Kristus hanyalah berupa fitnah dan rekayasa belaka, sebab dari 6 pengadilan yang dilakukan itu tidak pernah ditemukan sekalipun kesalahan daripada Yesus Kristus. Setelah melewati pengadilan dan proses yang begitu panjang, akhirnya Yesus harus menghadapi vonis untuk dia harus disalibkan, dan prosesnya begitu panjang dan penuh dengan penderitaan yang luar biasa. Kalau saudara baca di Alkitab, setelah melewati masa penderitaan yang begitu luar biasa, Yesus dipaksa oleh serdadu-serdadu Romawi itu untuk memikul kayu salib yang begitu berat, dan kemudian dia harus melewati jalan salib itu atau yang disebut dengan Via Dolorosa itu, jalan yang tentu tidak seperti yang hari ini kita miliki, jalan yang berbatu, jalan yang penuh dengan berbagai kesulitan dan sewaktu-waktu bisa mengancam kehidupan Yesus Kristus. William Barclay katakan bahwa ketika Yesus memikul salib itu, tubuhnya bagaikan seonggok daging yang kemudian tidak jelas apakah ini tubuh manusia atau kemudian daging yang kemudian berlumuran darah, sebab dalam catatan tafsiran itu kemudian dikatakan punggung Tuhan Yesus Kristus itu hancur seperti bubur akibat cambukan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus diarak, dipermalukan. Kalau saudara baca di Alkitab, dihajar mukanya, dipukul, disesah,
dan kemudian diludahi mukanya. Belum lagi ada kata-kata hujatan yang luar biasa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu di sepanjang jalan Via Dolorosa itu. Dan Yesus harus mendengar, menghadapi itu semua dalam kasih-Nya kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesampai Yesus di satu bukit yang disebut Golgota atau tempat tengkorak itu, maka kemudian firman Allah berkata bahwa Yesus disuguhi dengan anggur yang dicampur dengan empedu. Menarik saudara, setiap kali orang Romawi menyalibkan orang-orang dianggap sebagai penjahat besar pada waktu itu yang telah melakukan kesalahan yang begitu fatal dalam hidupnya, maka orang-orang Romawi juga mempersiapkan ya sebuah anggur yang kemudian dicampur dengan empedu dan cairannya itu harus diminumkan kepada orang yang disalibkan. Tentu tujuannya untuk mematikan syaraf-syaraf yang ada sehingga tidak terlalu menderita kalau harus kemudian digantung di atas kayu salib dan kemudian mati di atas kayu salib itu. Tetapi yang menarik adalah firman Allah berkata Yesus menolak untuk meminumnya. Penolakan itu sebagai satu bentuk penegasan bahwa Yesus bersedia membayar harga untuk menghapuskan dosa, mengampuni saudara dan saya, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan kekal adalah penebusan melalui penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kehidupan kekal dan pengampunan tanpa penderitaan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Yesus di atas kayu salib adalah satu cara yang dipilih oleh Allah untuk membawa dan memberikan anugerah keselamatan bagi dunia yang telah jatuh dan rusak secara total oleh karena dosa. Saudara, ketika Yesus dinaikkan di atas kayu salib, Yesus berseru sebanyak 7 kali. Dan seruan yang pertama yang pagi hari ini kita akan pelajari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, 7 seruan Yesus di atas kayu salib itu merupakan 7 seruan yang mencakup seluruh pengajaran mengenai kasih Allah kepada saudara dan saya. Kasih yang tidak gampang untuk dipahami, kasih yang sulit untuk dimengerti secara tuntas, karena apa yang dilakukan Yesus melebihi dari rasio dan pemikiran manusia yang sangat terbatas ini. Saudara, kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan sangat sulit untuk diterima oleh akal kita. Mengapa Tuhan yang mau memberikan hidupnya bagi kita hanya untuk menyelamatkan umat manusia yang telah melawan dan memberontak, yang merugikan dan menyakiti hati Allah dengan perbuatan dosanya di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk akal dan sulit untuk dinalar apa yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus untuk manusia yang berdosa. Tetapi kasih yang sempurna itu yang dilakukan oleh Tuhan dengan cara dia harus mati di atas kayu salib, itu cara yang dipilih oleh Allah untuk menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Salib merupakan berita yang paling penting yang kemudian harus bukan saja diingat tetapi selalu dipelajari oleh setiap anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saudara, seorang pengkhotbah, seorang penulis dari Inggris di abad yang ke-19 yang bernama Charles Haddon Spurgeon. Dalam satu khotbah di hari Minggu dia pernah berkata demikian. Setiap kali diminta untuk berkhotbah, apapun topiknya, sudah menjadi kewajiban saya untuk tidak boleh mengabaikan doktrin tentang salib. Karena inilah kebenaran iman yang mendasar yang terdapat dalam diri Yesus Kristus.
Saudara, hanya orang-orang yang setia kepada Injil dan salib Kristus yang layak untuk kita dengar pemberitaan firman-Nya. Sebab hari ini banyak hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan yang sulit dan bahkan tidak mengenal lagi atau bahkan tidak pernah menyampaikan berita tentang Injil dan salib Kristus. Hanya di momen-momen tertentu saja mereka mengingat tentang peristiwa salib. Tetapi Charles Spurgeon ini dia berkata bahwa salib itu merupakan dasar yang kemudian harus dipahami oleh setiap orang Kristen. Satu pengajaran yang kemudian harus diingat selalu, sebab kita ada sebagaimana kita ada hari ini itu karena pengorbanan Yesus Kristus melalui peristiwa salibnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 7 seruan itu yang kemudian kita akan pelajari bersama, dan hari ini kita akan belajar di seruan yang pertama ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, ungkapan pertama daripada Yesus Kristus, seruan yang pertama ini mengandung makna pengampunan. Seruan Yesus yang pertama di atas kayu salib ini menjadi ungkapan yang begitu mulia ketika Yesus menghadapi orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak dapat menerima keberadaannya dan bahkan misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Orang-orang yang telah menyakiti, orang-orang yang telah membuat hidup Yesus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, bahkan menghadapi orang-orang yang membenci Dia karena keberdosaan mereka. Maka Yesus memberikan seruan untuk memohonkan pengampunan kepada Bapa bagi mereka yang telah menolak dan membenci Yesus Kristus dalam hidupnya. Ada 3 makna teologis yang penting yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan seruan yang pertama ini. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, Yesus datang ketika Dia saudara hadir di dunia ini melalui peristiwa Natal yang pertama. Dia membawa pengampunan bagi manusia yang berdosa. Injil Matius pasal 9 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dosa mengakibatkan manusia menjadi bebal sehingga tidak peka lagi dan tidak menyadari akan kejahatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dosa akan mendorong manusia untuk selalu melakukan pembenaran atas hidupnya dan tidak hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saya ulang, dosa selalu mendorong seseorang untuk melakukan pembenaran atas apa yang dilakukan dalam hidupnya dan bukan hidup dalam kebenaran. Dan melalui kematian Yesus Kristus itulah kemudian manusia dibebaskan dari belenggu dosa serta kembali kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca dalam Roma pasal 3 ayat 24, kemudian 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30, kita dapat melihat ada beberapa catatan dalam ayat yang saya catat menjadi catatan yang penting. Pengorbanan Tuhan akan memulihkan citra Allah yang selama ini telah mengalami kerusakan total akibat dosa yang masuk dalam kehidupan manusia. Tetapi syukur kepada Allah lewat pengorbanannya di atas kayu salib, gambar Allah, imago Dei itu yang telah rusak karena dosa itu kemudian dipulihkan sehingga manusia dapat berdamai dengan Allah, manusia dapat berdamai dengan sesamanya, dan manusia dapat berdamai dengan dirinya sendiri, termasuk berdamai dengan alam semesta ini. Itu yang pertama, Dia hadir ketika Dia berkenosis melalui peristiwa Natal yang pertama, Dia membawa pengampunan. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai pengampunan terhadap dosa manusia. Saudara, pekerjaan pengampunan ini hanya dilakukan Yesus satu kali saja, tidak berkali-kali.
Walaupun saudara dan saya selalu hidup dalam dosa berkali-kali, tetapi pengampunan itu disediakan dan pengorbanan Yesus itu dilakukan hanya untuk satu kali bagi saudara dan saya. Nilai sebuah penderitaan dan pengorbanan penebusan Yesus Kristus begitu sempurna. Ditebus dengan darah yang mahal, saudara, yaitu darah Yesus Kristus. Itu sebabnya secara tegas Alkitab berkata bahwa dasar penebusan orang berdosa yang tinggal di dunia ini hanya melalui salib. Tidak ada cara yang lain. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita selalu bukan saja mengingat, tetapi menghargai dan menjunjung tinggi pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada ratusan, bahkan ada seorang penafsir yang berkata ada 170 kali berita salib ini kemudian dicatat khususnya dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau kemudian berita salib itu diulang-ulang, ini menjadi sesuatu yang penting yang harus kemudian diingat, dipelajari, dimengerti dan dihidupi. Peristiwa salib itu dalam kehidupan seseorang, sehingga kita tidak pernah melupakan akan kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Berita salib yang kemudian dituliskan berkali-kali di Alkitab itu menjadi bukti baik penggenapan dalam nubuatan yang ada di dalamnya ataupun melalui sejarah yang kemudian tidak bisa disangkali. Sekalipun ada begitu banyak orang-orang yang menyerang kekristenan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan, itu hanyalah orang lain, penipuan yang dilakukan oleh orang-orang atau murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi saudara, sejarah membuktikan bahwa memang Yesus betul-betul mati di atas kayu salib dan itu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun ya, dalam kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, catatan yang berkali-kali dicatat dalam Alkitab itu menjadi bukti yang sangat penting betapa hebatnya pengorbanan Tuhan dan betapa pentingnya kematian Yesus Kristus bagi orang-orang yang berdosa. Hanya melalui kematian Yesus di atas kayu salib, karya penebusan dosa itu digenapi dan cocok dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan keempat. Kristus mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Makna teologis yang ketiga, yang terakhir, melalui seruan yang pertama ini Tuhan juga ingin mengajarkan tentang prinsip dan penerapan dari pengampunan. Ada dua hal yang saya catat dan saya temukan. Saudara, pengampunan adalah bagian yang integral dalam kekristenan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan. Setiap kali kita berbicara tentang kekristenan, itu identik dengan kasih dan pengampunan. Sebab Yesus Kristus pun hidupnya cocok dengan apa yang diajarkan. Kalau dalam ilmu komunikasi, isi berita itu cocok dengan pemberitanya. Maka komunikasi atau isi berita yang dikomunikasikan akan efektif dan dapat diterima dengan baik oleh pendengarnya. Yesus Kristus sebagai pemberita, apa yang diberitakan sama dengan apa yang dihidupi dalam kehidupannya. Dan kalau saudara melihat dalam hidup Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan saudara dan saya untuk membinasakan orang-orang yang menolak hidupnya, yang menyakiti hidupnya, yang membenci hidupnya. Tetapi kita diajar untuk membina dengan cara mengampuni dan mendoakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan sepertinya terlihat jauh lebih mudah dialami oleh orang-orang yang tinggal di dunia yang berdosa dibandingkan penghakiman orang-orang yang ada di dunia ini. Begitu orang berdosa,
Dia memohon pengampunan Tuhan, maka Tuhan mengampuni. Tetapi penghakiman manusia begitu sulit. Selalu memandang kurang dan selalu kurang dalam kehidupannya. Padahal kita, saudara dan saya juga adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan barangkali kita jauh lebih berdosa dibandingkan orang yang berdosa itu. Prinsip yang kedua, Tuhan mengajarkan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan mengajarkan kepada kita satu prinsip penting dan penerapan yang penting dalam hidup kita. Ketika kita mengampuni seseorang, bukan saja supaya orang yang kita ampuni itu juga diampuni Allah. Tetapi saudara dan saya harus mengingat, ketika saudara dan saya mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sesungguhnya itu adalah akses jalan penting untuk saudara dan saya pun mendapatkan pengampunan dari Allah. Saudara, ketika ada orang yang menolak dan merugikan dalam hidup saudara, menyakiti dalam hidup saudara, dan saudara mengampuni dia dengan cara menerima dan mendoakan dia, bukan hanya menjadi cara supaya orang itu diampuni Tuhan dengan pengampunan yang saudara lakukan, tetapi ketika saudara mengampuni, itu juga menjadi cara atau jalan untuk saudara pun akan diampuni oleh Tuhan. Mendapatkan anugerah pengampunan yang daripada Allah. Injil Matius pasal 6 ayat 15 itu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, firman Tuhan berkata, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi prinsip yang pertama, kita diajar untuk membina dengan cara mengampuni dan mendoakan. Dan bukan membinasakan dengan penghakiman yang kita buat. Yang kedua, kita juga diajar untuk mengampuni dan kita pasti akan diampuni. Prinsip penting ketika saudara melepaskan pengampunan bagi orang lain, maka dosamu juga diampuni oleh Tuhan. Tetapi ketika saudara menyimpan kesalahan orang lain dan tidak mengampuni orang itu, maka dipastikan Bapa kita yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa saudara dan saya. Seorang presiden dari Dallas Theological Seminary yang bernama John Welford, dalam bukunya yang begitu terkenal, Yesus Kristus Tuhan kita, ia pernah berkata demikian, pengampunan sebagai suatu tindakan Allah, di mana tindakan-tindakan terhadap seorang berdosa itu dihapuskan atas dasar adanya kepuasan dari pihak Allah. Ketika Yesus memenuhi tuntutan Bapaknya di surga untuk harus mati di atas kayu salib, menderita dan minum cawan penderitaan itu, maka apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu memuaskan dalam tanda kutip hati Bapaknya yang di surga. Itu sebabnya saudara dan saya diampuni bukan karena perbuatan baik kita, itu betul, 100% betul. Karena Allah saja yang menganugerahkan pengampunan dan keselamatan itu bagi kita. Tidak ada jasa baik apapun dalam diri kita dan apapun yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Tetapi semata-mata karena kebaikan Allah, kasih Allah, pengorbanan Allah yang kemudian membuahkan anugerah dalam kehidupan saudara dan saya. Allah sangat dipuaskan dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ketika dia memberikan hidupnya dan nyawanya dan mati taat di atas kayu salib, maka kepuasan itu kemudian menghasilkan pengampunan yang sempurna bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya John Welford dia berkata bahwa pengampunan itu punya dasar yang bersifat hukum, bukan hanya emosional saja. Sesuatu yang benar yang telah dilakukan dan dikerjakan Allah, bukan hanya bersifat sentimental. Ya, Allah berbelas kasihan dan sebagainya, kemudian Allah mengutus anaknya. Tetapi sesuatu yang kemudian benar dan apa yang sudah dilakukan Tuhan sesuai dengan tuntutan keadilan yang dinyatakan Allah kepada Yesus Kristus. C.S. Lewis, seorang teolog dan penulis, dalam catatannya dia juga pernah mengatakan hal yang terpenting dalam kekristenan adalah pengampunan.
Saudara, dari beberapa tokoh dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab sama. Memang itulah yang kemudian harus diketahui dan dihidupi oleh setiap orang yang percaya. Yesus Kristus lebih mengutamakan individu dibandingkan sistem keagamaan. Dia rela meninggalkan 99 domba yang sudah tersistemik, terkumpul dalam kondisi aman, saling terhubung, dan kemudian mencari satu domba yang hilang itu. Karena satu domba yang hilang itu begitu berharga nilai jiwanya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkorban bukan hanya untuk 99 domba yang sudah tersistemik tadi, tetapi dia juga mencari dan dia berkorban untuk satu jiwa yang terhilang tadi. Banyak agama yang berorientasi kepada sistem keagamaan dibandingkan individu. Itu sebabnya dihalalkan untuk kemudian membinasakan orang-orang yang dianggap merusak sistem keagamaan mereka. Tetapi Yesus Kristus datang di tengah-tengah dunia ini. Yesus menghargai dan sangat mengasihi individunya dibandingkan sistem keagamaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pengampunan adalah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Percaya Yesus Kristus, maka hidupmu akan diselamatkan dan dosamu akan diampuni. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Dalam pelajaran yang begitu sederhana, kami boleh kembali diingatkan dan dibawa oleh Tuhan untuk menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami, orang-orang yang berdosa, yang seharusnya layak untuk dikaruniakan penghukuman karena dosa-dosa kami. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu sempurna, Engkau telah rela memberikan hidup-Mu, nyawa-Mu, taat sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami dan mengampuni kami dari segala dosa yang sudah kami lakukan. Bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Jika Engkau telah mengampuni kami, maka kami pun harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan Tuhan, bantulah kami untuk kami boleh memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga setiap kali kami harus menghadapi orang-orang yang barangkali telah merugikan dan menyakiti hati kami, Roh Kudus bantu kami untuk kami dapat melepaskan pengampunan bagi mereka. Sebab bukan saja orang itu yang akan diampuni Allah jika kami mengampuni, tetapi kami pun akan diampuni oleh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sederhana, tetapi begitu sulit untuk kami hidupi dan kami kerjakan dalam kehidupan kekristenan kami. Dan melalui Roh Kudus, kiranya kami terus hidup dalam pengampunan, dan pengampunan itulah yang akan membawa kepada kami keselamatan dan anugerah yang daripada Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta di hari ini, selamat datang bagi kita semuanya yang hadir di rumah Tuhan, beribadah kepadanya. Dan adakah untuk yang pertama kali hadir di gereja, mohon bangkit berdiri. Belum ada. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Yohanes, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Warta berikutnya adalah pada tanggal 6 Maret 2025, akan diadakan pembinaan pelayan ibadah meliputi pelayan mimbar, kolektan, penerima tamu, musisi, singer, WL, dan seluruh aktivis. Juga terbuka bagi jemaat yang ingin belajar tentang menjadi liturgos, silakan hadir pada tanggal 6 Maret
2025 di gereja. Kelas katekisasi baptisan dibuka bagi jemaat yang rindu mengikuti kelas tersebut dapat mendaftarkan diri. Kemudian untuk kegiatan hari Kamis, pendidikan iman Kristen dilaksanakan pada Minggu atau Kamis kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk Kamis ini diisi dengan pembinaan pelayan mimbar. Pendaftaran peserta didik baru Sekolah Kristen Anugerah, baik TK Kristen ataupun SD Kristen, sudah dimulai. Bapak Ibu yang memiliki anak cucu usia sekolah tersebut bisa mendaftarkan ke sekolah TK Kristen, SD Kristen Anugerah Tulungagung. Latihan paduan suara dalam rangka menyambut rangkaian Paskah dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Maret dan hari Kamis usai PIK. Seluruh anggota paduan suara dan jemaat yang rindu mengikuti anggota KUR bisa bergabung. Sementara untuk ibadah sekolah minggu, kegiatan persekutuan Komisi Dewasa Muda, persekutuan doa pagi, kebaktian tengah minggu, dan ibadah Komisi Remaja berjalan sebagaimana biasanya. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu Sandra Laurina Dewi, Saudari Ellen Mulyono, Ibu Catherine Wulandari, Ibu Julingsia, Bapak Bintoro Mulyono Suharji, Saudari Angela Mailinda, dan Ibu Widartik. Nama-nama yang kami sebutkan tadi, mohon untuk bisa bangkit berdiri. Bu Widartik, silakan berdiri biar diketahui jemaat. Ya. Selamat berulang tahun, selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih. Kembali ke liturgos. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Dan kepada yang bertugas kami persilahkan. Kita akan iringi dengan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bapak Ibu yang sudah memberi bisa bangkit berdiri. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih kepada-Mu apabila pada pagi ini kami dapat beribadah di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mempersembahkan sebagian berkat yang daripada Tuhan, kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, agar berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami berdoa untuk majelis yang mengelolanya, kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh dipimpin Tuhan, untuk kami boleh belajar menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah, persekutuan dan bahkan pelayanan yang kami boleh lakukan. Tuhan, selanjutnya selepas dari tempat ini kami mohon Roh Kudus yang membantu kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Biarlah Roh Tuhan yang akan memampukan kami. Kami percaya berkat yang daripada Allah Tritunggal itu boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Kami mendoakan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini, seluruh pelayanan yang sudah kami kerjakan, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan saja. Demikian juga diberkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam kehidupan pribadi-pribadi mereka, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam keluarga mereka masing-masing, dalam usaha pekerjaan, bahkan di tengah-tengah pusaran pergumulan dan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami semua, sehingga Tuhan terus boleh memelihara kehidupan gereja-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kami dan panggilan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami,
Kami rindu memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, Tuhan pimpin untuk ibadah sekolah minggu yang sebentar akan dikerjakan. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan juga urapi. Tuhan kirimkan dan Tuhan yang akan menggerakkan seluruh anak-anak sekolah minggu untuk semuanya boleh hadir di tempat ini. Demikian juga pelayanan sebentar di pos-pos PI maupun ibadah sebentar sore Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan mengerjakan kegiatan kami selanjutnya. Kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, kiranya di dalam salib Kristus, saudara menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal boleh menyertai dan memelihara kehidupan saudara, kemanapun saudara pergi dan berada, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.